أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit taurat wal injil wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabsiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah Allah, ayat yang dibacakan tadi terdapat dalam surat At-Taubah ayat 111. Allah berfirman, Allah menyatakan sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin anfusahum jiwa-jiwa mereka wa amwalahum dan harta mereka bi anna lahumul jannah dibayar oleh Allah dengan surga. Hal ini jelas terdapat dalam Al-Quran, dalam Taurat, dalam Injil. Maksudnya janji yang benar
siapa lagi yang janji yang benar selain Allah? Ini pasti benarnya. Hadirin rahimahullah, jual beli dengan Allah yakini selalu untung, itu mesti ditegaskan, tak pernah rugi. Dalam jihad fisabilillah modalnya adalah iman yang ada dalam dada ini. Karena itu Allah menyatakan innallaha ashtara minal mu'minin. Insya Allah dan mudah-mudahan iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komoditinya jiwa dan raga. Jiwa Islam yang tunduk dan berserah diri, harta benda yang dimiliki dijual dengan ketulusan hati ini, dijual kepada siapa? Kepada Allah. Nah, jual beli yang seperti itu keuntungannya pasti berlipat ganda. Analogi walaupun tidak persis, kalau kita belanja ke satu toko yang tokonya ramah, kita datang segera dilayani, kita juga datang dengan senang. Ini yang menyatakannya Allah. Mukmin, bukan orang lain, yang mukmin saja. Sesungguhnya jiwa dan hartamu sudah kami beli. Kalau benar-benar dibayar dengan surga, gitu. Kekayaan yang melimpah ruah pasti akan membuat kita bahagia, pasti akan mensejahterakan dirinya dunia dan akhirat. Dalam ayat lain banyak yang menyatakan wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira bahwa sesungguhnya orang-orang yang berjuang, berperang, bahasa ininya di jalan Allah, ya berjuang, jangan dikira mati. Tidak mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup, bahkan yurzaqun diberi rezeki oleh Allah. Ayat yang lain wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un. Jangan kau berbicara bahwa yang berjuang di jalan Allah itu mati atau meninggal. Tidak, mereka itu hidup. Ini kaitannya Bapak-bapak dan hadirin rahimahumullah. Jumat sekarang ini dan masih tanggal 22 Agustus, 6 hari setelah peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, mengingatkan kita kepada perjuangan para pahlawan yang telah berjuang dengan berdarah-darah, bahkan nyawanya mereka korbankan, tentu saja mungkin lillahi ta'ala, untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, bebas dari para penjajah yang biadab, penjajah yang membuat kita sengsara. Pada saat itu memang demi kemerdekaan negara kita. Biadabnya penjajah, barangkali ada kemiripan walaupun tidak persis antara orang per orang. Orang tua kita bercerita, waduh zaman penjajah mah tanah punya, sawah juga ada, tapi susahnya pakaian itu Masya Allah. Karena ada penjajah yang Belanda itu 350 tahun, Jepang memang tidak lama, tapi kita dibuat, bangsa Indonesia dibuat sengsara, betul-betul diadab. Pakaian itu dari tahun goni, tidak ada pakaian yang seperti itu. Yang ada adalah kutu busuk,
yang mungkin kita kapan saja mereka mau. Kalau kita melihat berita di media betapa Zionis Israel biadab kepada anak-anak kecil, perempuan, rumahnya dihancurkan, barangkali seperti itu, bahkan lebih dari itu ngerinya. Hanya kita tidak merasakan yang di Indonesia, membayangkan yang di Israel seperti itu. Nah, mudah-mudahan seperti yang Allah firman tadi, mereka para pejuang itu berjuangnya dalam rangka membela tanah air, tapi semata-mata lillahi ta'ala. Mereka menjual badannya, hartanya dibeli oleh Allah, yang janji Allah. Ingat, kamu jual beli dengan Allah, imbalannya adalah surga. Mudah-mudahan seperti itu. Apakah ada indikasi ke arah itu mereka para pejuang? Kita husnuzon saja. Dia tahu Bung Tomo mau apa itu, pakai saat itu takbir Allahu Akbar, pasti itu dasarnya adalah Allah lillahi ta'ala. Bahkan dalam slogan mereka, mati merdeka atau mati. Bagi umat Islam tentu matinya mati syahid kan gitu. Alhamdulillah tanggal 17 Agustus 1945 negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamirkan. Konon hari Jumat sama dengan sekarang, walaupun Jumat dulu bulan Ramadan. Maka dengan keberadaannya bulan Agustus dan dengan ayat tadi yang Allah sebetulnya membuat semangat berjuang kepada kita membela tanah air, jual beli dengan Allah, itu yang sekarang tugas kita adalah mensyukuri kemerdekaan tersebut. Firman Allah itu adalah nikmat, dan pendiri bangsa ini telah mencantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai bukti mengakui bahwa Allah yang memberikan kemerdekaan ini adalah rahmat Allah, dengan kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Mereka menyandarkan kepada Allah. Sekarang kita sudah merdeka alhamdulillah, walaupun ya diakui ya secara fisik mungkin tidak, tapi banyak hal yang masih dijajah oleh orang lain, ya karena kepintaran mereka. Pintar tapi sebenar, licik barangkali ya. Ya kita harus pintar harus benar. Sekarang ini firman Allah untuk mengingatkan dia bersyukur atas nikmat Allah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ingat, itu ingat. Ya, kepada siapa Allah mengingatkan kita, bukan pada orang lain, sebab Al-Quran ini ditujukan untuk kita. Wa in, ingat, ta'azzana rabbukum, Rabb kamu Allah mengumumkan. Pengumumannya sangat penting dan bisa dipercaya, yaitu la in syakartum la azidannakum. Seandainya kamu bersyukur, mampu bersyukur, la azidannakum, kami akan tambah. Kalimat bahasa Arab itu sangat unik, yang yakin. La azidannakum, la-nya pendek, la azidannakum, tanpa la dengan nun yang ditasdid juga sudah menyatukan arti akan ditambah, tapi dengan tambahan la yang kata santri lam taukid, penguat. Sungguh kami akan tambah. Yang bersumpahnya Allah, masa kita tidak percaya dengan kalamullah itu?
Jadi kalau kita bersyukur, yakini Allah akan menambah nikmat dulu, nikmat kemerdekaan Indonesia ini. Walain kafartum, dan jika kamu berkufur, kufur nikmat, tidak pandai mensyukurinya, inna azabi lasadid, sisaku amat sangat pedih. Na'udzubillah, na'udzubillah. Contohnya seperti tadi, dijajah itu tidak enak. Jangan seperti mereka, ya saudara kita Palestina itu yang tidak muslim semua dan juga yang lain, tapi yang namanya dijajah tidak enak, Mas. Kata siapa itu Balkis ya, innal muluka idza zahalu qaryatan afsaduha, sesungguhnya penjajah itu kalau sudah menguasai suatu negara, afsaduha, yang paling pertama itu menghancurkan tatanan kehidupan negara itu. Wah, terus setelah itu dikuasai, tundukkan, dan waja'alu a'izzata ahliya azillatan. Dan yang pertama dibuat oleh mereka para tokoh-tokohnya, pemimpinnya dihinakan. Begitulah Israel, begitulah Zionis sekarang, barangkali begitulah para penjajah negara kita. Selanjutnya, bagaimana cara kita mensyukurinya? Singkat saja karena waktunya. Yang pertama, kuatkan iman kita. Jangan sampai kalau sampai keluar wala tamutunna illa wa antum muslimun, keluar dari jiwa kita, naudzubillah. Memang iman itu naik turun. Waktu naik segera pelihara, waktu turun jangan saya merasa betul. Karena kalau kana ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya suatu penduduk suatu negeri amanu wattaqau, beriman dan takwa, janji Allah lagi, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sungguh kami akan buka apa itu pintu-pintu barokah. Lafatahna alaihim barakatin, bukan satu barokah pengaruh yang basit, tapi berbagai pengaruh yang positif yang ada di langit dan yang ada di, dengan cara iman dan takwa. Jadi peliharalah iman dan takwa, cara mensyukuri. Yang kedua, apa itu, amar ma'ruf nahi munkar. Surat Al-Asr kan mengingatkan kita, innal insana lafi khusrin, sungguh manusia itu sungguh ada dalam kerugian, illa ladzina amanu wattaqau, kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi tetap harus iman dan takwa agar Allah membukakan pintu rezekinya, pintu rahmatnya. Yang selanjutnya, dengan amal ma'ruf itu ya pasti akan mengurangi hal-hal yang negatif. Yang paling apa itu, Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu yaqtadun. Untuk kurang temul sudah tomol sangat eksplisit Allah berfirman, dilaknat, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, bani Israil dilaknat. Dilaknatnya karena apa? Zalika bima asaw, lantaran mereka dosa yang tadi itu, tidak mau amar ma'ruf dan tidak mau nahi munkar, wa kanu yaqtadun. Dan kalau sudah berbuat dosanya itu melewati batas atau di luar batas-batas kemanusiaan. Naudzubillah, kalau kita melihat di mass media itu cara-cara mereka membabat anak-anak kecil lagi antri kemarin ditembak. Selanjutnya mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wallazi huwa ansa'akum minal ardi wasta'markum fiha. Dialah Allah yang menciptakan kamu di bumi ini dan diberi tugas untuk memakmurkan. Jadi kita ini sudah jelas Allah memerintahkan ini dengan leha-leha ya, sesuai dengan profesi kita masing-masing.
Tentu ada kesalahan, apalagi dosa sengaja, pastagfiru, setelah Anda bertobat. Summa tubu ilaihi, kemudian bertobatlah, istighfar dan tobat. Inna rabbi qaribun mujib, sesungguhnya Tuhanku dekat dan maha menjawab permintaan-permintaan kita. Yang selanjutnya mengundang rahmat Allah. Caranya dengan beramal ibadah yang dalam berbagai kesempatan. Yang paling mudah saja berjamaah. Di mana? Di masjid. Termasuk sekarang Jumat ini berjamaah. Pada setiap kali masuk masjid kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Astagfirullahaladzim, atau ada yang singkat Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Dan itu mengundang rahmat Allah. Ya Allah, bukakanlah Allahumma ftahli untukku abwaba rahmatika, pintu-pintu rahmatmu. Kalau setiap masuk masjid kita baca itu, Allah kan tidak tuli, Allah maha mendengar dan maha melihat. Apalagi berjamaah, imbalannya sholat berjamaah. Apalagi kalau malam diawali dengan munajat, diawali dengan tahajud, diawali dengan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh yang dinilainya khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunatnya saja dan hanya 2 rakaat dinilai lebih baik dari apa yang ada di dunia ini, khairun minad dunya wa ma fiha. Apalagi disambung dengan sholat berjamaahnya di masjid awal waktu. Nah, insya Allah amaliyah kita itu akan menambah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala ahya'i wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na al-bala wal waba wal jalali wal mihan wasu'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza Indonesia khasatan wa fi Palestin wa fi kulli makanin waqtin wa zaman wa fi sa'iril buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.